Susah sih, susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, Bro? Maksudnya? Kayak ada sedihnya pasti. Drama. Ada apanya sih? Sebenarnya prinsip gua kalau komedi itu sekomedi-komedi film komedi, namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gua film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat apa gitu? Hah? Berantemnya buat apa? Iya, berantemnya buat apa? Kalau latar belakang gebuk-gebukan doang mah bosen. Film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop Yang paling lu suka lah di Indo? film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gua Di suka. luar karya lu ya, Kok? Iya kali anjir, narsis banget gua. Apa tuh? Salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Itu Quickie Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo nyamar jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya di Mas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip? Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kah? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya tentu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut gue. Nggak akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang maksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu? Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu. Padahal jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood. Padahal bukan belum mood, lu malas aja, malas mikir. Kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, mut-mutan. Gak profesional. Ya nggak profesional. Ngomong jorok nggak apa ya kok? Ngomong jorok. Apa? Anjing-anjingin aja kok. Bukan mut-mutan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak. Lagi banyak. Nggak ya. Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang enggak sih. Seniman biasanya gitu. Dia bikin seniman biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab gitu sih. Iya. Ya betul. Iya betul. Coba kasih gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mood aja anjing. Emang harus mood terus. Biasa aja. Santai aja. Sorry. Maksud gua ya ya nggak mood aja. Masa harus mood terus? Itu kalimatnya sama. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak didengarnya. Iya. Maaf ya. Maaf berubah mode aja. Tapi nggak mood aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Siap. Bener dong. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Poin rasanya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab mut-mutan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah kok coba gua mau disordet nih kok. Disordet. Pilih salah satu. Enggak disordet sih ada 4 soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Stand up. Juri stand up. Anjing. Aktor atau sutradara? Sutradara lah gampang.
Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa fulfillment. Sama gak rasanya kayak sama musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. Bikin karya album kali ya. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu tuh kan bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album bikin album sih. Gue rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini nggak? Maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Koernas nggak sebagai apa nih? Kenapa? Jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton kan pertanggungjawaban ke investor aja ya. Ya kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Iya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tembus di film berikutnya. Gitu. Oh, ada kayak gitu. Ada mah. Iya. Kan Iya ada ada kelas gitu ya. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang, emang lu masih butuh investor kok? This is so random. Iya, gue ngerti pertanyaan lu. Cuman kalau full invest sendiri, kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling, Rap. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya Amit. berapa M gitu ya, Iya. 10 M gitu. Iya. Gua berdua kan partner gua Dipa, kita patungan 5 M, udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya. Stresnya gila. Sih, stres. pressure banget jadi kayak Lah iya dong. Iya. kalau nggak balik gimana? Mikirin gitu Ini hasil mah. juga. Kalau Iya, karena kita Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gua 1 triliun, mungkin keluar 10 M gue merem ya, gampang gitu kan. Gue nggak sebanyak itu juga duit gue, Rap. Jadi kan Berapa kayak kau duit lo? Iya. kisaran harus kasih rekening ya, bentar ya. Main BCA, buka main BCA dulu. Yang Main rela BCA. gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Buff kali ya. kalau modal kalau chip innya internal terlalu gede, gue nggak sanggup nanggung Dan lu stresnya. Nggak concern untuk ngedirect-nya juga? Ya, even Semua. walaupun gue nggak direct pun, misalnya gue produce yang direct orang lain, buat gue stresnya akan terlalu gila sih. Oh iya ya. Susah duitnya kebanyakan ya. Bukan. Enggak. Bukan. No. Maksud gua ya itu gua balik lagi kalau misalnya gua bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gua mesti ada orang lain tuh kalau gua? Karena perjudian lo gini. Oke, gimana ya perspektifnya? Gue ngerjain film aja, gue udah menginvestasikan seluruh waktu gue nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Buat hidup gue harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gue juga gede, gue taruh situ. Iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih, kayak Pikiran. pikiran dulu ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu. Jadi Dan stres sih, Raf. secara posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih, Boy? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Parno. Yang ngejuggling. Ya Dan sama. pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gua akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, masuk akal dong kayak kan gua sutradara nih. Lu pengen banget ini berhasil Ya gitu. direct kan bukan gua. Nah, Tapi kan gua kan pengen ngasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya. Kayak gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau filmnya. gitu sih. Akhirnya filmnya kacau. Oke. Ya mungkin itu analoginya semua marketing nggak akan bisa jadi business owner, sebaliknya business owner juga nggak bisa jadi marketing, mantap. Oke. Karena mikirinnya beda tuh. Ada yang mikirin cuan, ada yang Gue mikirin. sih pribadi ya, gue lebih interest sama kreatif sih kalau gue. Kalau menurut gue kan kalau seniman itu kan end game-nya seniman itu kan kebebasan kreatif gak sih? Iya. Jadi kalau orang nanya cita-cita lu apa, udah nggak ada, gue udah end game, gue udah nggak ada cita-cita lagi gitu. Gue udah bisa punya kebebasan kreatif tuh menurut gue udah privilege mentok gitu. Ya udah nggak usah mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kayak gue lebih happy di situ. Kalau mikirin cuannya gue bikin horor aja terus. Iyalah. Low risk high gain. Bikin horor low risk high gain. Iyalah. pasti Iyalah. Resikonya kecil, kemungkinan lo nggak balik modal kecil, kemungkinan jackpot siapa tahu, ya kan? Kan horor bukannya horor itu apa namanya cemen atau apa enggak, tapi horor itu memang punya roots yang
kuat di masyarakat Indonesia kan kita Di Indo ya, di Indo. unik, iya dari dulu Part of kita the culture. mau pohon gede, ada penunggunya, keluar malam-malam apa ini apa. Jadi memang culture kita memang deket sama bisnis, makanya ya film horor gampang dijual ya masuk akal. Kan di kita ada istilah jurit malam ini. Iya, banyak gitu-gitu. Madilog. Oh, Ernest menilai film yang kau bikin ini sukses apakah hanya dari jumlah penonton yang nonton atau ada hal lain? Jawab gua. Sebenarnya titik pertama kesuksesan kita karyanya sendiri, kita happy sama enggak sama hasilnya. Oke. Iya kan. Kalau soal finansial sih sebenarnya asal nggak rugi aja dulu deh gitu. Oke. Kalau kayak kemarin Cinta Atas Drama Korea, gue 50.000 penonton gue syuting di Korea sih lumayan opsinya. Lumayan. Itu film termahal gue sejauh ini dengan nonton paling kecil gitu. Jadi kadang-kadang hidup ada lucu-lucunya emang. Budgetnya gede malah penontonnya. Budgetnya yang paling gede, penontonnya paling kecil, tapi ya udahlah. That's life gitu. Kita belajar dari pengalaman. Jadi ya suksesnya sih sebenarnya menurut gue kesuksesan yang paling membahagiakan adalah ketika penonton nontonnya happy. Karena buat gue nonton bioskop tuh pengorbanannya gede banget nonton bioskop tuh orang siapin waktu datang, datang, sesuaiin jadwal, transport ke bioskopnya, bayar tiket, belum bayar makan mahal banget lagi, belum kan nggak pengen beli tapi malu sama cewek lu, ya udah deh beli gitu kan kalau nonton bioskop kan. Hah? Bener sih. Iya lagi, kan? bener lagi. Buang waktunya itu Iya, loh. lu beli hotdog 50.000 segede gini kan dalam hati gondok tapi malu kan, gengsi gitu kan. Jadi sangat menghargai lah kalau orang meluangkan waktu untuk mau nonton film kita tuh, kita aduh senang banget. Makanya kalau tolak ukur film yang sukses menurut gue yang kalau orang nontonnya happy, sebanyak mungkin yang happy, sukses. Kalau lebih banyak yang nggak happy daripada yang happy ya berarti filmnya nggak sukses. Gua tuh dua question lagi. Balik lagi ke investasi tadi, investor balik ke investor. Jadi lu mau invest berapa persen? Gini, bukan saya. Saya nggak mau stres, kan tadi dibilang. Lu kalau milih investor, kayak nerima aja, semua orang bebas mau invest ke gua atau lu milih? Ya milih lah. Milih ya? Ya milih. Nggak sembarang ya? Nggak bisa lah. Latar belakangnya apa? Duitnya duit apa? Takut gua. Ntar gue jadi bisnis, ya kan kayak, hah? Ini live kan gue takut salah. Iya. Iya, gitu. Iya gitu ya, pam. Iya. Pertanyaan kedua. Ini kan film bukan food court ya kan? Bener. Pertanyaan kedua. Dengan semajor-majornya Marvel. Oke, tiba-tiba Marvel. Coba bayangin terus kan, semajor sudah seraksasa itu, segiant itu Marvel. Ada possibility untuk rugi iya ada. Untuk hancur nggak? Ini sekarang bukannya lagi hancur. Iya, sekarang lagi drop Itu banget. Captain America Marvel. hancur banget sampai Iya, hancur dia banget. bohong soal biaya produksi biar nggak malu. Mana mungkin Captain America 180 juta dolar, orang apa ya, Doctor Strange aja kalau nggak salah 400 sekian juta. Jadi kayak makanya jangan serakah jadi orang. Serakah sih. Iya kan? Gue bilangin tuh. Kita punya Disney Hotstar nih, kita punya Disney Hotstar, kita taruh Marvel show gitu. Terus nanti filmnya universe gede, bikin universe gede itu kan gini, lo bikin universe. Motivasi lu kan bukan storytelling di situ jadinya. Motivasi lu cari duit ya kan, udah bisa di spin off jadi ini. Itu udah mindsetnya udah di Hollywood, udah mindset bisnis gitu. Oke. Sementara kan kalau lu mau pure, ya of course nggak bisa pure kreatif, tapi kan harus menurut gue balance lah antara kreatif sama bisnisnya. Itu kan mereka menurut gue mana terlalu serakah aja, bikin series ini, ntar diketemuin di satu film gitu-gitu. Akhirnya begitu udah end game, udah bingung mau ngapain. Ini film Marvel udah nggak ada yang bagus kan sekarang. Apa ya sebelum Captain America apa sih? Oh Deadpool lumayan. Deadpool lumayan. Tapi ya again ya ada multiverse-nya juga ya, menurut gua kayak harus banget iya. Dan itu pun kayak nonton trailer tuh kayak ketika nonton film aslinya, oh gitu kan kalau di trailer kan lihat, wih Deadpoolnya banyak gitu, ternyata cuman ya udah mereka bacok-bacokan gak jelas doang kayak
meaningless gitu. Iya, emang jadinya marketing gitu. Jadi sayang sih. Kalau menurut gua ini ya buat siapapun nih, buat teman-teman yang mau bikin film, mau bikin komik, mau bikin animasi, apapun lah yang kemarin gue bahas di IG gue kan soal IP kan. Itu tuh yang kemarin lumayan tuh rame tuh komennya. Jadi intinya gini, kemarin tuh gue beberapa kali nemuin anak-anak yang punya ide tuh gara-gara si Disney Marvel itu. Ini sambil gue ngejelasin potongan video gue ya. Mindset IP-nya tuh terlalu IP minded gitu loh, Rap. Oke. Jadi lu bayangin nih, gue datang nih, terus gue lihat ada satu pameran kreatif, ada kayak semacamnya ilustrator atau mungkin komik gitu, terus bikin karakter, bagus karakternya, ini karakternya ini gini-gini, terus gue tanya, oh ini apa nih ceritanya? Ya belum ada ceritanya, kita bikin karakter aja dulu nih, IP ini bisa jadi ini, IP ini bisa. Menurut gue kayaknya nggak gitu dah prosesnya. Kan lu bikin dulu karakter, lu bikin cerita, ketika si karakter dan cerita ini jadi sesuatu, baru nanti kelak dia bisa berkembang jadi yang lain-lain gitu loh. Nah jadi ini kayaknya ada yang salah mindset deh gitu. Jadi gara-gara oh karakter ini jadi IP dijual, jadi ya bisnis gitu. Jadi lu jangan mikir kejauhan IP-IP-an dulu, coba lu flashback deh, lu inget deh pertama kali. Misalnya kita ambil contoh ya, IP paling sukses misalnya Marvel ya, MCU deh. Coba MCU mulainya dari mana coba? Iron Man 1. Coba lu inget-inget, tonton lagi deh Iron Man 1. Apakah Iron Man 1 isinya soal universe-an dan IP-IP-an? Tidak ada. Enggak kan? Apa isinya di situ? Lo dibikin jatuh cinta sama karakter Tony Stark, bener nggak? Yeah. Ini orang nyentrik, pinter, lucu, ngehe tapi baik, jahat tapi ya hatinya juga baik gitu kan. Jadi ya udah bikin aja dulu satu, fokus sama cerita itu gitu. Gimana caranya orang suka sama karakter sama ceritanya, perkara nanti mau jadi apa kek, mau dikembangin, oh ternyata dia punya adik, dia punya pacar, dia punya guru, itu nanti gitu. Bikin dulu satu yang kuat, jangan mikirnya udah universe gitu ya. Oh, dengerin tuh. Sabar. Dengerin tuh. Udah gue sering bilangin. Gue denger. Gue lihat. Udah gue sering bilangin tuh mereka hebat. Gue denger. Jadi santai aja. Mulai aja dulu kok ya. Mulai bikin ceritanya dulu. Ya lo bikin karakter keren, simpan, ntar siapa tahu ada yang mau beli. Bikin kan sih, jangan gitu mikirnya. Bikin ceritanya dulu. Bisa dibeli sih. Bisa lah. Apa? Bisa dibeli gitu. Ya IP bisa dibeli. Bisa, cuman kemungkinannya berapa persen sih ada orang yang lihat gambar lu keren? Iya. Dibeli kan pasti kan belinya sepaket karena ada success story-nya, ada ceritanya gitu kan. Kayak tadi kok misalkan kalau syuting di Korea gitu. Iya. Itu bawa krunya kayak film yang lagi di Indo, kayak banyak Nggak, itu. lebih sedikit. Ya kayak gimana? Kurang sih? lebih Penasaran. seperempatnya lah. Jadi kalau syuting di Korea gitu kita syuting 30 sekian orang. Yang kita korbanin biasanya departemen-departemen. Pertama gini, syuting di luar negeri pasti lo akan banyak scene outdoor. Iya. Berarti artistik kan nggak terlalu heavy tuh. Kalau lo interior gini kan dia harus ngeset bikin ruang tengah, bikin apa. Nah jadi artistik pasti nggak heavy. Outdoor artinya lighting juga nggak butuh banyak. Jadi kamera sama artistik tuh dua departemen yang paling heavy krunya udah shrink gitu. Jadi kita cari yang namanya biasanya production service. Kayak orang yang di sana yang kerjanya ngurusin izin, bantu nyari lokasi. Di sana pasti ya. Ada orang sana. Ada orang sana. Kalau dulu katanya colong-colongan. Kalau betul. Kalau dulu colong-colongan. Gue pernah lucu. Nih, colong-colongan kalau dulu. Gue pernah syuting salah satu film, kayaknya ada deh. Tuh kalau gue sebut judul jadi ngenak, PH-nya ketahuan colongan. Pokoknya gue syuting. Oke. Fisiknya kok kalau Buat yang tahu-tahu aja ya TTA lah. Gue syuting di Cina. Oke. Syutingnya colong-colongan. Jet Li. Padahal ada guide-nya. harus Bukan Jet Li. Jackie Chan. Jadi gue syuting di Cina di salah satu kota, tapi bukan di Beijing ya, kota kecil lah. Terus ada adegan taman gitu. Cerita gue jadi supporting lah, si main karakter ini cowok-cewek lagi berantem di taman, teriak-teriakan, gitu. Ternyata si taman ini, taman gede itu di depan kantor wali kota. Waduh, teriak-teriak di depan kantor wali kota, kagak hijau. Lagi syuting, tiba-tiba datang itu apa? Security kantor wali kota. Kabur bro. Lo kalau di sana kan itu kan bukan negara demokrasi ya. Lo kalau ditangkap nggak ada urusan. Begitu kita lihat, mereka jalan kabur bubar. Serem. Dapat tapi sini dapat. Ada. Abis ini gue kasih lihat aja di Netflix ada dah.
Jadi gitu, syuting colong-colongan tuh dulu kita lazim banget tuh, era-era 10 tahunan yang lalu. Tapi sekarang sih udah lebih Biar aman, biar nggak ribet aja deh, izin aja. Oh bisa izin Nah, aja ke izin negara tuh lain. nggak mahal. Kayak gua kan waktu itu syuting pernah di Jerman tuh yang Rudy Habibie, kalau tau film Rudy Habibie kan gua main sebagai pemain kan. Sutradara Mas Hanung Bramantio kan. Itu gua keren banget syuting di Jerman Timur, nama kotanya Gorlitz. Jadi kalau lu nonton film Inglourious Bastard, kota kayak tahun-tahun setting tahun 60-an di situ tuh. Jadi di situ ada satu di Jerman Timur itu dan bener kalau orang bilang bekas tembok Berlin itu Jerman Timur itu lebih underdeveloped daripada Jerman Barat. Kalau lu terbang malam-malam itu bener-bener Kelihatan city bedanya. light-nya beda banget. Gue lihat sendiri. Nah di Jerman Timur ada satu kota namanya Gorlitz. Kota Gorlitz ini memang kayak lu kalau ke situ kayak mesin waktu gitu, tiba-tiba kayak jadul banget. Tapi memang dipiara buat syuting berbagai macam film. Hotel Budapest apa? Grand Budapest Hotel di situ juga sebagian sini ya. Jadi dibilangnya Gorlywoods. Bukan Hollywood, Gorlywood. Nah, gua kan syuting situ kan. Terus gua liat, ini lokasi cakep-cakep banget ya. Mas Hanung, mahal nggak sih bayar lokasi syuting ini? Gratis. Asal lo ngurus izin. Lapor aja gitu ya. Lapor, ngurus izin yang benar. Lu datang ke kantor pemerintah, isi formulir gitu mungkin. Ya, ada lah, ada birokrasi Ada kan. birokrasi pasti. Tapi lu nggak sewa bayar, lokasi enggak. Pakai aja nanti. Pakai aja. Gua di Korea syuting bukan cuman gratis ya, tapi izin ngurus. Gua sama pemerintah Seoul dikasih cashback. Dikasih kan jadi ada namanya Seoul Film Commission. Karena kayak mempromosikan Seoul. Itu. Semakin terpencil lu syuting, dana dari film commission semakin gede. Karena ibaratnya gini, Seoul mah udah beken, gue nggak terlalu butuh promosi. Tapi kalau lu syuting menjauh ke Busan atau kemana gitu, semakin terpencil, dana yang lu dapat malah semakin gede. Karena lu mempromosikan tempat dia. Gitu. Gak ada yang minta dijaga kok. Ada nggak? Dijaga. Kayak kontennya Apos ya. Apos. Keamanan gua kan kerja di sini. Kontennya Apos tuh real banget, sumpah. Yang gondrong-gondrong gitu. Iya, itu real banget itu. Real banget itu. Anak sini kasih lah kerja. Iya, ya istilah kata. Ya, itu Apos. Cari jagain emang ya. Gitu. Jadi Istilah kata. kadang ada sih polisi, gue lagi syuting nih, polisi naik sepeda lewat nyamperin, terus dikasih lihat, iya pak kita udah izin, oh ya oke, ya. Lanjut, mungkin ngomong gitu kali ya. Mereka kayak gitu ya. Lanjut gitu, cabut gitu. Jadi ya enak sih syuting sana. Terus gue syuting lagi April kan, jadi cuacanya juga lagi Spring ya. iya adem-adem. Bener gak sih matahari Indo sama sana beda? Beda banget. Beda, matahari Indo sama negara lain sama Jepang sama Europe tuh beda, Cok. Posisinya. Kayak mana cara mau jelasin ya? Ini kan ini bola dunia nih. Gimana ya, Sen? Ini kan garis khatulistiwa, ya kan? Kita kan di garis khatulistiwa kan. Bolanya. Negeri khatulistiwa ya kan, Kalimantan kan kena ekuator tuh. Matahari kan di sini dah ibarat. Kalau lu kena khatulistiwa, matahari kan tegak lurus nih jatuhnya. Jadi kalau lu siang itu matahari top, istilah kita top light tuh terik banget. Nah, jadi kalau lu di negara-negara kayak Korea gitu dia akan naik tuh. Jadi dia mataharinya nggak lurus gitu, Tapi bagus nggak gitu. miring. Jadi kayak nggak terlalu di kulit tuh nggak pedes gitu. Teduh-teduh gimana gitu. Beda. Secara langsung. Iya, gitu. Nah ini kok underrated film menurut kau apa itu? Ini mumpung masih ada, kalian pada nonton tuh bagus banget sumpah yang kemarin gue taruh gitu. Konflik. Konflik lu? Lu belum? Gimana Di sih sinematografer bioskop? Ngurusin ini kok. Ada film Conclave tentang pemilihan Paus. Paus Vatikan. Gue pikir drama, ternyata ini apa? Intrik-intrik politik kandidatnya saling bersaing gitu. Ya, gua tahu sih. Gila itu film keren banget, Rap. Nonton deh. Gue tahu. Netflix. Bioskop. Harus nonton. Harus nonton bioskop karena sound design-nya, scoring-nya. Dan lo harus lihat Pak, itu film low budget. Oh iya. Jadi ada beberapa scene dia yang memang ngambil gereja yang gue nggak tahu gimana ya, tapi kayak gereja Vatikan looknya. Tapi sebagian besar scene-nya tuh di kayak asrama kan. Mereka kalau pemilihan paus kan di apa namanya, di isolasi itu apa? Karantina. Nah ya udah tempat karantinanya mereka nge-build kayaknya itu. Kalau syuting situ-situ doang. Lu Gitu. sampai sekarang tuh targetin nggak sih lu? Setahun berapa film, berapa Gue kali? turunin. Kemarin terlalu bersemangat gue. Berapa kemarin? Euforia Satu kemarin. tiga, satu tahun tiga. Kemarin tuh 3 plus 1 dokumenter.
Jadi agak lain. Kakak bos ya? Sebelum Kakak Bos sempat ada dokumenter Dokumenter Raisa. 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 Kakak Bos CTSDK. Modar capek banget sih itu. Jadi tahun ini dan tahun depan setahun 2 film aja. Ya. Terus habis itu 2027 kemungkinan sih kayaknya pengen istirahat. Dari Nggak film ngerilis, syuting mungkin, tapi ngerilis enggak karena jujur yang jauh lebih stres tuh ngerilis daripada syuting. Harus kemana-mana. Syuting bukan, syuting mah seru, rilis kan udah Iya, mulai rilis pikirin, langsung. balik nggak nih duit gua kan gitu kalau rilis. Iya dong, kan udah mau tayang nih, udah mau tayang, promo, bikin konten, rilis trailer, aduh Deg-degannya di viewsnya situ kecil justru, ya. Stres. Kupu-kupu kertas. Pokoknya promo itu fase paling stres selama bikin film tuh pas udah mau tayang. Promo, lu roadshow pas nobar yang nonton nggak sold out. Gimana ini ntar pas tayang? Oke gila deh. Pernah kalau nggak soal gitu? Ada aja, stres lah pokoknya. Gue kelihatan dari Day One mah. Day One lu Bener, berapa? bener. Day One lu udah berapa? Dewan tuh udah vonis tuh. Udah vonis itu udah vonis kehidupan. Itu uniknya film dibanding bisnis lain ya. Jadi orang tuh kalau sekarang kan karena film kayaknya investor kan banyak banget mau masuk ke film. Ini gue kasih tahu ya buat yang pengen invest di film tuh bukan kayak bisnis lain di mana lu rilis produk terus pas launching anyep terus kita apain lagi ya kita Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu rilis ya udah terima nasib udah. Semua tergantung sama word of mouth film itu. Lu mau ngomong apa kayak orang nggak akan peduli, orang akan nanya temen gimana bagus kan gitu. Lu mau kasih testi influencer mana juga kalau filmnya udah tayang kecuali belum tayang bikin nobar, wah orang terpengaruh, kayaknya seru tuh lihat reaksinya bisa. Iya, orang agak lain tuh. untung bagus beneran filmnya. Beneran ya bro. Jadi Beneran. kalau filmnya udah tayang, ya udah terima nasib. Jadi stres banget film Tadi itu. kalau nanya Day One tuh maksudnya Day One phone. Apa sih? Apa lagi masang meja biliar? Anjay. Oke. Apa vonis Day One tuh berapa penonton gitu ya? Iya. Boleh nggak Apa sih? yang, Sir? iya boleh nggak sih? Ya boleh aja, cuman maksudnya vonis Dewan berapa tuh gimana maksudnya? Kayak ini menurut lu Minimalnya. anjing pakap nih gitu. Atau nggak, anjing ini mantep banget nih. Oke, gini. Jo 6. Film yang sambutannya generally positif itu artinya reviewnya bagus tapi nggak viral sampai meledak. Rata-rata itu kalau begitu film tayang reviewnya rata-rata positif itu bisa dapetin paling tidak 10 kali dari hari pertama tayang. Jadi kalau misalnya BEP lu misalnya di 500.000 penonton, hari pertama ceban, ya lu nangis aja pojokan lu. Ada juga. Tapi kalau BEP lu 500 hari pertama gocap, wah ini ada harapan nih. Ada harapan. Nah, yang hari pertama jam lu tiba-tiba naik itu Kalian bisa ngegulung gitu. Pelan-pelan, iya kalau ya makanya kan gua nggak usah sebut contoh kasus yang meledak deh. Ada film-film yang begitu rilis langsung pung gitu ya, itu anggap anomali deh. Tapi ada juga yang konstan kayak kemarin misalnya 1 Kakak 7 Ponakan, konstan aja jalan terus sampai 1,2 juta gitu loh. Jadi film-film kayak gitu dari hari pertama berapa tuh, dia kan hari pertama kalau nggak salah 70-an kalau nggak salah, reviewnya positif 70, 700.000 di tangan gitu hitungnya kurang lebih. Ini contoh ini lain ini apa subset partai kalau nggak salah. Itu berapa hari pertama 15.000. Tapi ngegulung tuh. Jadi gocap ya berapa jadi berapa dor sampai 2,5 juta. bisa begitu ya. Kalau reviewnya positif bisa di atas 10 pengalinya, tapi kalau Mucok. ya gitu dah.